kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih mendapatkan nikmat untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Kita doakan kepada orang tua kita, pada suami atau istri kita, keluarga kita, tangga kita, saudara kita, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita doakan kepada saudara kita almarhum Bapak Wisnu yang sudah dipanggil Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah. Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah menjadi nabi di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah dan di Madinah. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran sebagai kalam ilahi tentu disampaikan di tempat itu. Oleh karena itu saya akan meneruskan pembahasan yang selama ini beberapa kali disampaikan mengenai inspirasi dakwah yang disampaikan di dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Ibrahim. Kita ketahui ketika Rasulullah hadir sebagai Nabi di Mekah, dalam banyak literat disebut sebagai tempat yang penuh dengan kejahilian, jahiliyah. Jadi orangnya tidak bodoh sebenarnya, pintar, kemudian pandai untuk berdagang, berkembang juga ilmu-ilmu begitu ya. Tapi di antara mereka banyak hal-hal yang sangat mendasar. Di antaranya adalah mereka menyembah berhala. Ada berhala Lata, Uzza, Manat yang ditaruh di lingkungan Masjidil Haram dan disembah-sembah oleh mereka. Kemudian juga banyak dari mereka kalau punya anak perempuan dibunuh. Sampai-sampai kisahnya Umar bin Khattab sendiri pernah membunuh anak perempuannya. Nah, ini ada kisah yang saya kira menarik, yaitu di dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah diminta menyampaikan dakwah, kemudian dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim. Karena di Mekah itu sampai sekarang orang itu sangat mengenal nasab. Jadi bapaknya sampai kakaknya, neneknya, canggah warai, sampai duduk simur itu sampai atas itu tertulis dengan baik. Kemudian membanggakan. Padahal di Mekah itu banyak di antara mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu saya bacakan ini Ibrahim itu kan banyak dibahas di dalam Al-Quran, setidaknya ada 69 ayat di dalam 25 surat. Jadi saya bacakan, yaitu pertama di surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Iqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnam wa nadullu laha akifin. Jadi 3 ayat di dalam surat nomor 26, ini surat Makkiyah turunnya di Mekah. Surat Asy-Syu'ara. Yaitu Nabi diminta menyampaikan watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Ya Muhammad, sampaikan ini berita tentang Ibrahim pada mereka. Mereka itu orang-orang di Mekah waktu itu. Bahwa dulu Nabi Ibrahim pernah menyampaikan kepada bapaknya dan kaumnya, Iqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Dan ternyata bapaknya dan kaumnya menjawab, qalu na'budu asnam. Kami menyembah berhala. Kami menyembah berhala. Wana dulu lah akibin. Dan kami menyembah berhala itu dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Itu dulu Nabi Ibrahim pernah menyampaikan. Dan itu disampaikan kepada orang Mekah dengan harapan orang Mekah itu keturunan Nabi Ibrahim. Dan dulu kakek nenek moyang dulu pernah menyampaikan begitu kepada mereka. Dan sekarang saya kalau Nabi Muhammad menyampaikan kepada Anda, kepada kamu sekalian orang di Mekah seperti ini, ternyata kamu menyembah berhala kembali.
Ini dialektika penyampaian komunikasi yang luar biasa. Diambillah suatu kondisi bahwa sebenarnya orang Mekah itu menghormati kakek, nenek, moyang, dan ingat gitu kan. Tapi ternyata lupa gitu, bahwa dulu pernah diingatkan begitu, tapi kemudian menyembah lagi seperti itu, diulang kembali caranya. Nah terlebih, nah ini nyambung dengan ayat yang lain, yaitu surat Ibrahim, surat 14, ayat 35. Ini lagi-lagi sering dibaca oleh Pak Dewi, oleh saya juga sering. Wa qala Ibrahimu rabbi hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rasulullah diminta menyampaikan lagi, sampaikanlah itu kepada orang-orang Mekah itu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah datang ke tempat ini, ke Mekah. Kalau kita baca tafsirnya, ayat ini adalah mengisahkan ketika Nabi Ibrahim telah menempatkan Siti Hajar dan Ismail sebelum kembali ke Palestina. Setelah ditempatkan, sebelum kembali, maka Nabi Ibrahim menyatakan, Rabbi ja'al hadzal balada aminan, ya Allah jadikanlah tempat ini, Mekah ini menjadi negeri yang aman sentosa. Itu doa dari Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan Mekah, meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail, berdua di situ tempat yang jauh sekali karena perintah Allah, maka berdoa itu. Dan kemudian di belakangnya wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah saya, kami beserta anak turunku dari menyembah berhala. Jadi diingatkan oleh Rasulullah kepada kaum di Mekah waktu itu, Nabi dulu, Nabi Ibrahim ini kakek moyangmu pernah ke sini ya, berdoa supaya Mekah ini aman sentosa, kemudian berdoa supaya tidak menyembah berhala. Kenapa kamu sembah sekarang? Jadi ini menarik. Jadi diambilnya sesuatu yang sebenarnya sangat menyentuh. Jadi Nabi Ibrahim ke sini merupakan nenek moyang yang dihormati, pernah berdoa supaya kita aman sentosa, sejahtera, negeri menjadi negeri yang sangat baik sekali, dan dijauhkanlah anak turunnya. Karena yakin waktu itu ketika Rasulullah berdakwah, banyak orang Mekah yang menyatakan atau merasa keturunan Nabi Ibrahim sebenarnya. Dan saya yakin itu tertulis, ada angkatannya. Ya. Tapi kebetulan yang diambil adalah lanta usaha manah yang keturunan yang sudah di tengah-tengah, yang kemudian diagungkan malah disembah. Jadi itu diingatkan kembali oleh Rasulullah bahwa kakek Ibrahim dulu pernah datang ke sini berdoa untuk kita, dan salah satu doanya adalah jangan sampai menyembah berhala. Tapi kenapa sekarang justru begitu ramai diulang kembali? Bahkan tadi panadullah akibin, bahkan sangat musuh. Kalian juga musuh sekali untuk menyembah berhala yang dibuat itu. Inilah dialektika yang sangat indah dan menarik bahwa dalam ayat Al-Quran itu ada hubungan-hubungan yang kalau kita kaitkan sangat sesuai dengan waktunya. Jadi luar biasa Rasulullah dengan petunjuk Allah menyampaikan berita ini. Kebayang itu kalau yang betul sadar, ternyata begini ya. Mendapatkan berita bahwa dulu begini, ternyata kenapa sekian. Dan ini saya kira bukan kebetulan, saya kira suatu itu berulang dan mungkin akan berulang lagi, sehingga pada waktu berkala perlu disampaikan lagi. Ternyata banyak orang menyembah berhala kembali. Tentunya berhalanya dengan berhala fisik atau non fisik, tapi yang jelas adalah esensinya berhala akan disembah seperti pada zaman Nabi Ibrahim, pada zaman Mekah dan seterusnya. Barangkali itu inspirasi dari beberapa ayat Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim dikaitkan dengan dakwah Rasulullah di Mekah bahwa menyembah berhala itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dalam zaman dulu sekali dan diulang kembali. Memang kalau kita lihat di sini pengulangannya ketika di Palestina, kemudian diulang kembali ada di Mekah, tapi kemungkinan terulang kembali dalam bentuk yang berbeda. Mudah-mudahan kita mendapatkan semangat dan ini adalah merupakan doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya, tapi untuk kita semua. Siapa tahu di antara kita ada keturunan Nabi Ibrahim. Amin. Dan wali itu banyak keturunan. Pada itu sekedar untung banyak pagi ini, mari kita mulai kita pagi ini dengan bersama-sama surat Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.